berjalan dan juga perhitungan, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh bertepatan pada tanggal 22 April 2023. Meskipun belum ditetapkan oleh pemerintah dan masih menunggu hilal, tapi bisa dipastikan bahwa Hari Raya Idul Fitri tidak jauh dari tanggal tersebut. Seperti biasa, pada saat Hari Raya Idul Fitri dan sebelumnya di bulan Ramadan, pasti kebutuhan konsumsi dari masyarakat selalu lebih tinggi dan dibarengi dengan harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat. Harga tinggi ditambah dengan kelangkaan komoditas yang menjadi PR bersama untuk bisa kita pecahkan. Seperti kita ketahui bahwa hukum ekonomi bahwa permintaan yang tinggi menyebabkan kelangkaan dan pada akhirnya harga di pasaran juga akan tinggi. Harga komoditas di beras, kemudian juga gula yang beberapa bulan terakhir ini juga mulai harganya semakin meninggi. Selain komoditas utama, juga komoditas pendamping seperti sirup dan juga komoditas lainnya ini juga bisa dipastikan di Hari Raya Idul Fitri nanti bisa terjaga dengan baik secara pasokan kebutuhan dan juga dari sisi harga. Dan untuk itu kita juga akan membahas ada jaminan stok barang yang perlu dilihat bersama dari masyarakat dan juga dari OPD serta dari beberapa pihak terkait agar bisa menstabilkan dan juga bisa menjaga pasokan dari harga dan juga pasokan dari barang-barang tersebut. Dan saat ini kita akan berdialog bersama, dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang sudah menghadirkan 3 narasumber yang nanti akan berbincang, akan berdiskusi bersama untuk memecahkan dan juga mencari solusi bagaimana menjaga kebutuhan pokok dan juga menjaga kestabilan harga pada saat Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2023 ini. Kita sudah kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Mualim SPD MMMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Tri Supriyanto SHMM, Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Dan juga masih ada satu narasumber kita, staf pengajar Undip, Bapak Ahmad Syakur Kurnia, PhD. Semangat ya Pak ya? Ahmad Syakir. Ahmad Syakir, oke. Kita akan mulai diskusi kita hari ini di Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Topik kita hari ini adalah menjaga stabilitas harga dan stok sembako di Kota Semarang. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Mualim terlebih dahulu ya. Di Hari Raya Idul Fitri kita melihat sudah tinggal hitungan beberapa hari lagi. Nah, kalau secara umum nih Pak, kalau secara umum di Kota Semarang, bagaimana kondisi perekonomian warga di Kota Semarang? Mengingat kalau beberapa tahun terakhir kita masih dalam suasana pandemi dan kalau dilihat sekarang geliat perekonomian ini sudah semakin bisa kita rasakan dengan banyaknya masyarakat membeli kebutuhan pokok ataupun bahkan sampai dengan kebutuhan tersier. Nah, secara umum bagaimana kondisi atau gambaran perekonomian masyarakat di Kota Semarang, Pak Mualim? Matur nuwun Mas. Jadi ini perlu kami sampaikan dulu kepada masyarakat dan pemirsa semua. Karena ini bulan puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang muslim. Jadi yang kaitannya dengan perekonomian yang ada di Kota Semarang, kita bisa rasakan kalau secara umum memang sudah ada peningkatan dilihat dari sisi setelah pandemi COVID-19. Kenapa bisa katakan sekarang sudah mulai bergerak? Jadi kita bisa lihat tingkat animo masyarakat dari segi sektor penghasilan, dari segi pengusaha sudah mulai bangkit, sudah jalan. Tapi kalau semuanya itu kita memang tergantung dari sudut pandang ya. Karena ada beberapa yang dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang. Mungkin ini masyarakat Kota Semarang kan tidak semuanya di perkotaan. Ada yang di pedesaan. Nah, bagi masyarakat yang pinggiran itu juga masih merasa masih berat. Banyak juga kaitannya dengan pengangguran, kemudian bagi pengusaha sendiri perekonomiannya juga belum bisa
sempurna atau normal, tetapi paling tidak sudah ada peningkatan yang signifikan, sehingga dengan adanya Hari Raya Idul Fitri nanti saya pikir nggak begitu masalah ya, jadi kaitannya dengan ekonomi yang sudah ada di Kota Semarang. Karena bahasanya setelah COVID-19 itu masyarakat itu seperti orang lepas dari sangkarnya. Kalau memang dikatakan ekonominya sulit, kok yo do piknik kabeh, akhirnya pada pergi, kemudian bahasanya menikmati dari kejenuhan. Kalau dikatakan ekonomi belum stabil, tapi kok yo dari segi orang belanja, kemudian dari segi untuk memenuhi kebutuhan baik itu primer maupun sekunder, kok ya banyak animonya. Nah, seperti itu. Jadi saya katakan kalau kita melihat secara umum perekonomian yang ada di Kota Semarang ini memang sudah merangkak naik. Tapi saya katakan sempurna 100% itu saya katakan belum. Karena kami masih melihat di beberapa daerah itu kan bisa dikatakan, saya melihat dari segi sektor pengusaha sendiri itu juga masih bahasanya sambat. Karena juga satu perputaran uang juga masih lamban, kemudian stok barang baik itu yang kita produk lokal maupun impor ataupun ekspor itu juga belum sempurna seperti sebelum COVID-19. Nah, kemudian kalau kita lihat dari perekonomian ini, saya katakan sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan dari sektor, kalau Semarang ini kan jasa dan pariwisata ya. Istilahnya kan banyak untuk jasa. Jadi sudah mulai dari sektor perekonomian kita lihat dari pariwisata juga sudah mulai menggeliat. Kemudian banyak sekarang industri-industri yang sudah mulai berjalan hampir ya 80, ada yang mungkin 100%. Bisa memproduksi seperti sebelum Covid. Nah, ini kita bisa lihat. Saya katakan bisa ada peningkatan karena dari segi pasar sendiri ya sekarang sudah melihat banyak, kemudian kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat ini juga sudah banyak sekali. Kemudian kalau kita lihat orang beli kebutuhan sekunder juga banyak, beli mobil, beli rumah, kemudian beli kebutuhan yang sifatnya belum tidak begitu penting pun sudah mampu beli lah. Itu dari kacamata saya. Sudah semakin baik dan juga sudah ada angin segar menuju ke arah sana, tapi belum 100% semuanya bisa dikatakan fine-fine aja begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana dari Dinas Perindustrian, Pak Tri melihat ini? Ya, kalau saya melihat jadi ini sudah kegiatan tahunan ya. Jadi yang namanya Lebaran apalagi menjelang puasa ini, apa yang dikhawatirkan masyarakat khususnya Kota Semarang itu selalu dari dinas-dinas terkait pasti akan siap siaga. Bahkan kalau kita kemarin beberapa OPD ada koordinasi di bawah pimpinan Ibu Wali Kota Semarang, Satgas Pangan sangat berperan sekali, sehingga apa yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan oleh masyarakat kemungkinan kecil tidak terjadi. Jadi mengenai stok untuk persiapan Lebaran juga tidak mengkhawatirkan, dan ini menurut pantauan BPJS bahwa Kota Semarang termasuk 10 nominasi yang masuk urutan terendah inflasinya. Jadi kita melihat juga beberapa yang ditakutkan inflasi kaitannya dengan nanti kesediaan pangan itu tidak mengkhawatirkan. Bahkan negara-negara lain sudah ada beberapa yang menyontoh Indonesia. Keadaan ekonomi di Kota Semarang bisa dikatakan baik dan pertumbuhannya begitu bisa kita rasakan pasca pandemi sambil membenahi di berbagai sektor, dan tentu ini butuh kolaborasi bersama. Perbincangan kita akan kita lanjut dan saya mengingatkan Anda untuk bisa men-scan ulang di televisi Anda, temukan channel kami di 39 UHF Simpang 5 TV.